menanggapi juga ya. Mungkin ada saran atau ini atau masukan gitu nantinya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, hasil diskusi kelompok kami adalah apakah kita sudah melibatkan peserta didik seluruhnya dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut kelompok kami belum, karena biasanya di semua mapel yang di setiap kelas itu biasanya yang aktif itu hanya sebagian kecil. Misalkan dari 37 siswa kita bisa ambil yang benar-benar aktif terlibat di pembelajaran itu 10 sampai 15 siswa, dan biasanya di mapel yang lain pun seperti itu. Terus 3 tantangannya, yang pertama sama yang menjawab murid hanya itu aja. Apabila guru melemparkan pertanyaan atau melemparkan sebuah permasalahan, biasanya yang aktif ya dia lagi. Yang kedua, tantangannya sebagian peserta didik belum memenuhi materi prasyarat sebelum memasuki materi baru. Misalkan karena saya mempunyai IPA ya, anak-anak sedang mempelajari pada hari ini menghitung gaya kolom misalkan. Tapi peserta didik belum bisa operasional angka berpangkat. Sedangkan di gaya kolom itu yang kita pakai adalah angka berpangkat kali 10 pangkat sekian gitu. Itu tantangannya. Yang selanjutnya tantangan yang prinsipal sih Bu, seperti keterbatasan kami sebagai guru dalam menyediakan pembelajaran baik itu konten maupun LK yang bisa mengajak, mengakomodir seluruh peserta didik supaya atau model pembelajaran atau perangkat aja peserta didik. Lalu prioritasnya adalah yang belum mampu untuk menyusun, merancang pembelajaran, kegiatan pembelajarannya yang dapat mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kelompok 2 ada yang menanggapi kelompok lain yang sebelumnya? Enggak. Dari kelompok 2, apakah kita sudah melibatkan belum ya, belum merasa belum maksimal dari individu di kelompok 2. Tadi ya pasif, lalu ada kemampuan awal ya. Kalau tadi yang materi prasyarat itu kan boleh dikatakan sebagai kemampuan awal dari siswa. Lalu yang berikutnya adalah ternyata keterbatasan dari diri kita sendiri yang merasa belum ahli atau belum mampu ya tadi ya untuk membuat mungkin modul ajarnya ya, bukan modul ajar, betul ya, apa sih model-model pembelajarannya yang tepat kayak apa gitu ya, mungkin seperti itu. Kelihatannya memang perlu diskusikan bersama nih baiknya bagaimana, karena ini nanti menyangkut pembelajaran kita di kelas bersama peserta didik. Kebetulan kan rapot pendidikan kita di tahun ini adalah warna kuning ya, di kualitas pembelajaran. Masih ada lagi kelompok maju. Maju aja Bu Dani. Maju. Nah, ini ada kelompok 6 akan menampilkan itu. Bacakan dulu hasil diskusinya ya dari kelompok berapa nih? 6. Apakah kita sudah melibatkan peserta didik seluruhnya dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut kelompok kami hampir sama dengan kelompoknya Pak Eko, yaitu kita sudah, namun memang belum sempurna. Karena peserta didik itu berbagai macam latar belakang dan pemahamannya pun berbeda-beda. Tantangan yang paling sulit kita hadapi membuat peserta didik terlibat dalam di kelas juga hampir mirip juga, yaitu satu, susah untuk fokus. Tetapi tentunya kita tidak bisa menyalahkan peserta didik saja. Kita juga introspeksi apa ada diri kita.
Bagaimana kita memanajemen diri kita di dalam kelas sehingga kelas itu bisa membuat nyaman anak-anak tersebut, sehingga anak-anak itu juga paling tidak separuh lebih bisa fokus. Kenyataan di lapangan suka berbeda. Apalagi yang kedua adalah keseringan anak-anak kita secara umum adalah pemain games. Itu jadi pada saat sebelum masuk dan saat mulai KBM, di mindset pikirannya itu sudah tidak fokus dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru tadi, karena di dalam pikirannya itu masih, wah tadi gua ketinggalan ya, berapa ya skor saya. Udah, usaha kita untuk apa bahasanya yang bagus ya, kita main game, kapan kita fokus, intinya seperti itu. Yang ketiga adalah jumlah siswa ya begitulah gemuk gitu. Kalau saya pribadi itu kurang luas Bapak Ibu, kurang luas. Tahu kalau kita di dalam kelas kan ada sedikit-sedikit, ya kan, maksudnya apa ya bahasanya yang sopan, tapi bukan membedakan, apa ya, menghidupkan. Memotivasi. Jadi kan kita butuh ruang yang agak luas gitu. Jujur yang saya alami seperti itu, karena kita kan semuanya kelasnya gemuk ya Bapak Ibu. Nah itu juga membuat PR kita semua, bukan 1-2 guru tapi untuk kita semua. Manakah yang menjadi prioritas sebagai tindak lanjut pembelajaran di kelas? Prioritas kita ini adalah anak PDPD, karena di kelas itu setiap kelas pasti ada siswa PDPD. Pendekatan anak PDPD itu kurang bisa banget, tidak seperti Bapak Ibu yang di BK sudah dibekali ilmu yang banyak. Kalau kita masih belajar dari teman-teman BK gitu, jadi kita tidak pure nemenin dia, terus bantuin dia, kayaknya waktunya nggak mungkin gitu, karena untuk kita menyampaikan materi di di kelas aja kepada teman-teman yang tidak PDPD ya, anak-anak yang tidak PDPD aja, kita kan membutuhkan waktu yang lumayan banyak, kadang berulang-ulang diteranginya. Terus habis itu waktu yang sedikit kita mengambil waktu untuk melakukan pendekatan kepada siswa PDPD itu, teman-teman. Terima kasih masukan dari saya dan ide kelompok saya, yaitu kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian penampilan dari kelompok 6 dalam observasi Kepala Sekolah Kinerja pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Ruangan kecil bagus, dan itu mindset anak kita. Kapan kita mau sama pembelajaran? Ya. Kasih Bu. Ya, itu dari kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompok lagi nih yang belum. Asik, maju tampil kelompok 3. Kelompoknya Bu Endah. Nah, ini orangnya nih. Bentar, tepuk tangannya mana ya? Ingin sedikit penambahan aja Bu, komentar dari beberapa komentar. Di sini apakah kita sudah melibatkan peserta didik dari kelompok 3 sudah memang, namun belum sepenuhnya maksimal. Kemudian tantangan yang sudah kami diskusikan dari kelompok 3, yang pertama itu ada peserta didik kehilangan arah atau fokus, hampir sama semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua perbedaan gaya belajar atau latar belakang juga Ibu, itu yang kami tiru seperti gaya belajarnya Bu Yuni dan Pak Akbar. Jadi di kelas itu beliau membuat peran Bu, kemudian dari per kelompok itu, kemudian misalnya satu kelompok itu ada 4 siswa. Satu siswa yang bisa ini dia membantu teman yang lain seperti tutor sebaya untuk memberikan fokus anak tersebut agar lebih maksimal gitu Bu. Seperti itu. Kemudian di sini manakah yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas tetaplah pada kefokusan. Jadi kalau anak sudah fokus,
tetap nanti akan kita mau pakai gaya belajar apapun itu anak pasti akan bisa lebih lebih berhasil, lebih terarah untuk pembelajaran dan bisa mengikuti prosesnya gitu. Coba diulang Bu Indah, apa aja tiganya tadi? Fokus, kemudian perbedaan gaya belajar dan latar belakang, kemudian yang terakhir kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi perbedaan lah ya, kurang aktif, pasif berarti ya? Iya betul, masih beberapa, jadi yang aktif ya itu lagi seperti itu. Nanti yang demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Nah ini pendapat kelompok 1 sampai kelompok 7 nih ya. Mulai dari apakah kita sudah melibatkan peserta didik seluruhnya dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Kemudian yang 3 tantangan gitu ya, kita lihat ya Bu Elin, walaupun mungkin tulisannya dari belakang nggak kebaca, mohon maaf ya teman-teman gitu ya. Tapi yang rata-rata 3 tantangan yang paling sulit itu kalau dilihat irisannya tentang kepasifan ya, siswa yang masih pasif atau tidak aktif. Nah terus prioritasnya juga mungkin pasif atau ingin membuat fokus itu beda-beda tipis ya gitu loh, karena kalau misalnya dia pasif bisa diartikan juga mungkin dia kurang fokus ya, jadi tidak tertarik dan sebagainya. Nah coba siapa yang bisa buat satu simpulan dari diskusi kita hari ini coba di kelas supaya hal-hal yang tadi kita sebutkan itu tidak terlihat lagi. Mungkin nggak langsung 100% ya teman-teman. Misalnya tadinya yang fokus atau aktif itu baru 25%, setelah pertemuan ini teman-teman bisa meningkatkanlah menjadi 50 atau bahkan 75. Bu Elin juga tidak tidak menargetkan harus 100% gitu, apalagi kan persiswa itu juga memang nggak mudah. Tapi sekali lagi walaupun dikatakan tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa mewujudkannya. Teman-teman tetap harus punya semangat seperti itu. Coba siapa yang bisa buat simpulan? Saya mau menyimpulkan Tapi kalau yang tidak bisa buat simpulan nggak fokus nih, sama aja yang nggak fokus. Yang nggak fokus dicubit dulu. Coba buat simpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu kesempatannya buat ambil kesimpulan dari yang sudah dipaparkan dari 7 kelompok tadi ya Bu ya. Pertama kan tadi apa kita sudah melibatkan. Kesimpulannya menurut saya tadi dari masing-masing jawaban kelompok rata-rata jawabannya saya simpulkan bahwa sudah mencoba melibatkan semua peserta didik tetapi belum maksimal. Yang artinya kita harus mencoba mencari bagaimana ramuan-ramuan atau rumusan-rumusan supaya bisa mengajak semua peserta didik ikut terlibat lebih aktif di dalam diskusi. Kemudian permasalahan yang tadi dipaparkan hampir semuanya sama seperti di saat diskusi tidak terlibat aktif, kemudian pasif, kemudian ditambahkan lagi ada yang memang kesadarannya kurang atau jenuh pada saat sedang berdiskusi di kelas. Ini pun kalau bisa saya simpulkan dari semua permasalahan yang tadi ada atau tantangan yang ada, ini hampir semuanya mempunyai kemiripan-kemiripan atau persamaan. Yang artinya dari kemiripan-kemiripan ini pun harus coba kita siasati seperti tadi yang disampaikan oleh dari kelompoknya Bu Dani, bahwa kita harus bisa mengajak refresh. Mungkin kalau di jam pelajarannya dia setelah jam pelajaran yang lain mungkin agak jenuh. Biasanya kita melakukan ada yang namanya ice breaking supaya mereka bisa lebih refresh lagi. Atau ada materi-materi yang memang belum diajarkan kurang paham. Berarti kan ini kita
perlu mensiasati atau kita perlu benar-benar mengetahui tentang perkembangan materi sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Kemudian kalau secara prioritas, semua ini menurut saya menjadi prioritas kita Bu sebagai seorang pendidik, karena biar bagaimanapun yang belajar itu bukan hanya anak-anak peserta didik, tetapi kita sebagai pendidik juga harus terus berkembang, mengikuti inovasi-inovasi dan tantangan-tantangan yang ada di dalam kegiatan kita sehari-hari dalam menyampaikan materi, mentransfer ilmu kepada peserta didik yang ada di SMP Negeri 19 Depok, baik yang itu berkategori PDPD ataupun yang memang reguler. Pada dasarnya semua peserta didik itu adalah peserta didik yang berkebutuhan khusus, mempunyai kebutuhan masing-masing yang harus kita coba penuhi. Bismillah, semua Bapak Ibu dari hasil hari ini kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, demikian untuk kesimpulan dari peserta didik dalam observasi kepala sekolah yang diawasin langsung oleh Ibu Pengawas Pembina, Ibu Lesti. Terima kasih, salam pendidikan. Saya begini Bu, nah gitu ya, coba Bu ingin minta gitu ya. Terus tantangan yang tadi tuh ada yang kalau nemuin tantangan kayak gini, saya pernah gini Bu, ternyata berhasil. Nah gitu, mungkin ada ya, berbagi dari sekian banyak yang hadir di sini. Nah terus ya itu tadi dari tantangan kita seperti Pak Rizky bilang harus menjadi prioritas. Gue senang banget kalau memang teman-teman, mudah-mudahan nanti prioritas yang dari kelompok 1 sampai 7 ada yang berbeda, nanti bisa menularkan dan itu bisa di di share atau dibagi menggunakan sarana kombel kita, ya nggak? Nah coba sekarang Bu ingin Bu Mary ya, nggak keberatan ya Bu Mary, kalian punya saran gimana? Bu Popi apa Bu Mary itu? Pernah punya teknik apa gitu loh? Iya. Dari cerita teman-teman tadi, siapa tahu Bu Mary, Bu saya, nah gitu, coba. Maju lah. Ini siapa tahu dari teman-teman tadi saran katanya saran mungkin ya untuk tadi dari setiap kelompok pada umumnya ada yang mengatakan siswanya pasif ya. Ya kalau saran saya sih bagaimana supaya tidak pasif, berarti kita harus keliling di setiap kelompok itu dan kita coba bertanya setiap peserta didiknya seperti itu. Seperti saya tadi kayak ini, ibu lihat saya diam, akhirnya saya tanya, jadi akhirnya nanti saya jadi aktif gitu loh. Iya. Keren. Jadi kalau kita keliling mungkin si anak pun jadi akhirnya jadi dia Mary keliling nih. Terus kita tanya tuh, nah pasti dia ke depannya pasti akan jadi aktif Bu. Betul. Bukan karena takut sama kita. Ya, terus apalagi Bu? Berbagi pengalaman Ibu deh, misalnya dengan tadi diskusi kita ternyata saya nggak menghadapi permasalahan ini, misal ada nggak kira-kira? Kalau permasalahannya sih banyak Bu, seperti PDPD itu yang banyak di setiap kelas itu berbeda-beda juga. Ada yang di satu kelas tuh ada satu orang yang nggak bisa baca, yang tidak bisa kita ajak komunikasi ada di kelas. Sharing mungkin untuk teman-teman bagaimana komunikasi seperti siapa Nanti kayak itu mah pinter ngaji teh ya. waktu ulangan. Dan ada juga yang di kelas 7 satu itu dia belum bisa baca. Jadi saya sebagai guru bahasa Indonesia pun suka mau mengajari dia begitu, tapi nggak ada respon gitu. Mau menanggapi boleh saran atau pengalaman pribadi itu yang nantinya bisa diinikan. ya, demikian observasi kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Depok pada hari Jumat tanggal 29 November 2020. Bu Yani menambahkan. Pak Ari boleh sumbang pendapatnya. Ya, boleh. Top.
tokoh pendidikan ya. Saya mengamati Blokir aja Bu ya. Blok aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita diberi semangat belajar. 19 maju terus. Secara sebentar lagi. Saran ya, bukan sambutan. Oh, sambutan. Saran, bukan sambutan ya. Iya, iya, saran. Ini tokoh pendidikan sama. Kita ya. Iya, iya. Ya, kalau saya sih nggak saran ya. Kalau pengalaman saya kan juga ngajar di kelas 7. Nah, pernah saya diminta di 76. Itu ada sesuatu Bapak Ibu guru, Pak, ini gimana Mustafa? Kenapa Mustafa? Saya bilang gitu. Saya samperin. Saya kalau begini saya. Ya udah Bu, saya samperin. Mustafa saya pegang pundaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang. Jadi kalau pegang orang jangan sembarangan, harus bisa-bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu langsung. Mustafa mau belajar apa tidak? Belajarnya apa? Kita sebelum kita mulai untuk bersama, kita fokuskan dulu PPDB. Apa Pak? PPD Pak, PPD. PPD itu apa sih? Saya sebenarnya juga tahu PPD peserta didik ya, berkebutuhan khusus. Yang benar apa sih Mbak? Ayo apa yang benar? Asik, saya kejadian. Enggak mau ya, mau. Alhamdulillah. Oh, salah, keluarnya salah, itu yang kecil kena. Oh gede, barangnya gede ya. Maksudnya orangnya gede. Ya. Jadi sebelum kita masuk adalah yang kita fokuskan anak yang PDPD itu. Tetapi kalau bisa sesuai kepercayaan Bapak Ibu, sebisa-bisanya dibaca. Ya Allah, ini titipanmu akan saya laksanakan. Nah itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kaget, ada apa? Gitu. Karena dia itu merasa dengan teman-temannya itu tidak dipedulikan. Itu ya. Nah, dengan sebelahnya kita tolong ya, kamu nanti teman ini yang PDPD. Maksud saya sih nggak bilang PDPD. Tolong ini nanti kalau tanya diunjukin ya, dibantu ya. Iya Pak. Begitu ya, jangan malah dipikirin. Nah, kamu bisa nulis belum? Bisa Pak. Kamu nyalin buku. Kita buku nih, buku paket kita buku. Ada begitu nyalin sudah tertib, baru kita mengelola yang normal. Maksudnya yang reguler ya. Memang kadang-kadang salah ya Bu. Jadi baru kita yang reguler. Yang reguler, anak-anak selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah di 76 kita bisa bertemu bersuah kembali. Iya gitu. Di belakang masih ada main HP ya? Iya. Oh iya, coba HP-nya bawa sini, saya kasih 5.000. Oh nggak boleh Pak. Ya udah, simpen kalau nggak boleh. Nah gitu. Simpen. Tapi kita keliling. Nah saya setuju tadi siapa? Yang suruh keliling tadi siapa ya? Nah Bu Mary, cakep. Jadi sambil, hebat kamu pinter main gamenya. Nanti boleh main game. Tapi sekarang ini adalah nanti bersama Bapak biar lebih pinter main game lagi. Iya Pak, iya. Langsung coba perhatikan tangan saya goyang-goyang ini kadang-kadang. Ya, coba, udah melihat semua tuh. Nah, seperti Pak Marga aja sampai bengong ya kan? Itu salah satunya. Anak-anak, sekarang adalah coba kita bikin kelompok. Gak usah susah-susah, bikin 4 orang. Nah, 4 orang balik kanan kiri udah. Bulan bahasa nih kayaknya. Waktunya hanya 2 menit. Ya. Udah siap. Sebutkan kepala sekolah SMP Negeri 19
Timo, misalnya seperti itu, ya kan? Tuliskan Bapak Ibu guru tahu kamu, kelas 7 kan belum tahu, Pak saya nggak kenal, minimal 10 tanya temennya nanti berdiskusi. Nah seperti itu ya. Jadi pengalaman saya yang kalau ada PD-PD-nya dipegang dulu permasalahannya itu. Termasuk yang main game kita permasalahannya pegang dulu. Ibaratnya provokator, iya Pak. Apa? Propaganda. Kalau di pendidikan bukan provokator, provokasi ya. Apa kita lagi ya? Apa? Iya, timbulan bahasa lah. Kayak motivator, bukan provokator ya. Nah itu sehingga yang bermasalah-masalah itu pegang dulu, ya kan? Seperti Pak Prabowo juga begitu. Fisik, hati-hati ya. Pegang dulu yang bermasalah. Kalau yang sudah tidak bermasalah sudah terkendali dengan kita. Mungkin itu saja dari saya dan mudah-mudahan namanya. Itu panjang banget. Intinya yang bermasalah itulah dipegang. Ya, kita deketin maunya apa. Terima kasih. Mudah-mudahan yang di 81 juga saya setuju karena kondisinya suka main game, HP-nya dikumpulin. Nah itu wali kelas 81 mana sih? Ada? Oh nggak ada ya udah nggak saya keluarin lah. 81. Udah telat masuk kantor. Alhamdulillah mudah-mudahan sukses selalu. Seperti itu kira-kiranya saya. Ya. Terima kasih. Yang bermasalah pegang dulu. Pokoknya yang ada masalah pegang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh pegang-pegang. Maksudnya bukan kata yang sebenarnya pegang, teman-teman. Nah kalau Mari pegang beneran. Belum. Maksudnya kita melakukan pendekatan. Oh iya. Mengkondisikan. Ya, belum. Nanti Nah. jangan kata-kata Pak itu pegang aja. Ya. Ya udah. Dikondisiin pegang. Bisa jadi masukan juga ke teman-teman yang untuk yang Beda. ada siswa Ya demikian. PD-PD tadi ya. Nah, tadi kan di Kombel sudah kita bahas juga ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kita jangan lupa yang namanya harus membuat akomodasi kurikulum. Tapi akomodasi kurikulum itu Ya bisa demikian kita buat setelah observasi kita kinerja melakukan asesmen dan dari Ibu Kepala Sekolah. apa namanya guru BK asesmen dan apa Pak Marki? Observasi Bu. Apa asesmennya sampai keluar nanti Asesmen. profilnya ya. Nah nanti berangkat dari profil itu satu akomodasi kurikulum yang terdiri dari modifikasinya dan juga adaptasi gitu ya. Karena seorang guru tidak bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi melakukan akomodasi kurikulum tadi. Ini khusus untuk yang PD-PD. Tapi nggak ada salahnya juga bisa kita terapkan ke siswa yang memang bukan PD-PD karena kan mereka kalau selama kita itu memahami karakteristik peserta didik itu membantu banget dalam gimana teman-teman diskusi hari ini sudah membuka ya wawasan kita untuk nanti di kelas bisa mengoptimalkan pembelajaran melalui diskusi kelompok ini menjadi lebih baik lagi. Tujuannya adalah tidak lebih dari atau tidak ini dari keinginan kita ingin memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Demikian Kita observasi salah Kepala memberikan, Sekolah pelayanan terhadap peserta didik kita. Ibu Nenden Evelyn Agustin. Nah jadi MPD. nanti Bu Erin ingin teman-teman dipandu dan diawasi dibuktikan dengan oleh Ibu pengawas pembelajaran di semester genap Ibu ya. Isti. Akan ada lagi observasi. SPD Bio. Nah mudah-mudahan Terima nanti kasih, ketika salam Bu Erin pendidikan masuk dan di salam observasi semangat bisa melihat pada hari Jumat perubahan-perubahan yang pada terjadi dari tanggal RPP 29 yang November dibuat teman-teman dan juga dipraktekkan 2022. di Terima kasih. kelas. Salam Nah pendidikan ini 19. kalau boleh nih
saran juga dari Bu Elin, dari hasil simpulan dari hasil diskusi kita lah, gitu ya. Yang pertama nih, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Pak Haidit, next. Nah ini, jadi gimana nih caranya kita menciptakan pembelajaran diskusi kelompok yang peserta didik kita, terus gimana supaya anak tidak pasif, fokus, konsentrasi. Itu karena Bu Elin ketika melihat refleksinya teman-teman di PM menjelaskan bahwa memang itu terjadi karena dalam diri teman-teman ya, seperti itu, bukan dari faktor eksternal tapi dari diri kita. Nah ini jadi mungkin coba setiap kita berada mau masuk ke kelas, teman-teman tuh jangan dadakan membuat RPP-nya. Kalau perlu siapkan betul-betul apa yang dibutuhkan. Ya, jadi gunakan berbagai macam pendekatan serta berbagai macam contoh. Nah ini harus dipikirkan. Jadi nggak ada yang namanya guru ada di kelas itu masuk ke kelas bingung ngajar apa ya, apalagi kalau kayak gitu. Bagaimana ya? Apalagi kalau cuma ceramah, anak jenuh. Maka kita harus mempersiapkan berbagai macam pendekatan serta berbagai macam contoh. Di sini kurang lebih penjelasannya begini. Saat pembelajaran pada saat pembelajaran yang harus ada dalam pemikiran kita itu bukan hanya mata pelajaran yang mau kita ajarkan atau materi kita ajarkan, tapi coba fokus dulu peserta didiknya, gitu loh. Di sini kita membuat pemikiran bagaimana kita bisa membuat pelajaran tersebut bisa menjadi sesuatu yang bisa dipelajari oleh mereka. Jadi bukan kepelajarannya, misalnya Bu Elin ingin mengajarkan menghitung volume bangun ruang, misalnya gitu ya. Nah, yang ada di pikiran seorang guru sebaiknya bukan hanya peserta didiknya, bukan hanya materinya aja nanti tersampaikan, bukan. Kita pikirkan sebelum nyampe di kelas itu dengan materi itu, ya, bagaimana kita bisa membuat menjadi sesuatu yang bisa dipelajari oleh mereka. Kalau itu sudah teman-teman lakukan, maka siswa tersebut otomatis akan tidak pasif, akan aktif karena dia bisa mempelajari itu dengan metode atau pendekatan yang berbagai macam, disesuaikan tentunya dengan materi, gitu ya. Jadi di sini kita penting banget mengenal karakteristik peserta didik, gitu loh. Melalui pendekatan diferensiasi tadi boleh, ya, boleh kontennya, boleh prosesnya, boleh produknya, gitu. Dengan apa diferensiasinya, berdasarkan apa? Boleh dengan kemampuan awal anak, kemampuannya, gitu loh. Boleh dengan minatnya dan boleh dari sisi gaya belajarnya. Itu tentunya teman-teman yang lebih tahu, gitu ya. Nah ini bisa nanti kalau yang ada PD-PD-nya, mohon nanti kerjasama dengan guru BK-nya, lihat hasil asesmen dan profil mereka itu seperti apa. Nah ini mungkin saran yang pertama. Yang kedua Pak, ya. Nah ini coba kita nih membangun suasana di kelas itu support, saling menghormati. Di sini ajarkan peserta didik itu cara membangun empati. Ajak mereka membayangkan dan merasakan pengalaman orang lain. Kita ajar, ya, kita sebagai fasilitator di situ sebagai guru, gitu ya. Saling mengejek, gitu ya. Memberi dukungan yang positif pada teman. Tunjukkan pada mereka itu perbedaan. Kita menunjukkan kepada mereka itu memang ada perbedaan di antara mereka. Tapi tunjukkan pula dari perbedaan itu banyak sekali kekuatan yang bisa didapat juga oleh mereka. Jadi jangan sampai kita menunjukkan suatu perbedaan memang ada di kelas itu pasti ada. Nah sekali-sekali teman-teman juga harus menunjukkan bahwa dengan perbedaan itu bisa juga ada kekuatan yang bisa kita dapatkan. Nah itu penting nih teman-teman, ya, coba kita ubah. Jadi teman-teman tuh hadir di dalam kelas
pikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya makanya harus dengan persiapan. Bu Erin ingin betul-betul ini persiapan, gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke kelas tanpa persiapan teman-teman. Apalagi nggak ada di dalam kelas, gitu loh. Ya, nah lanjut. Ya demikian observasi Ibu Kepala Sekolah yang Negeri 19 Depok pada hari membangun Jumat kompetensi global. Nah tadi kan Bu Dani mengeluh ya kelas ruang kelas sempit ya. Kelas yang ada di SMP, Bu Dani benar kan ya? Ya karena kita butuh kelas yang luas kan gitu ya. Nah sekarang gini teman-teman, kalau misalnya sarana prasarana yang ada di SMP 19 ini berharap tiba-tiba berubah, mungkin luar biasa sekali ya, nggak mungkin. Nih, Bu Elin berharap siswa kita 32 aja ternyata sulit teman-teman gitu ya. Nah jadi saat ini kan internet itu bisa menjadi sarana sumber belajar, ya enggak? Nah karena internet, apalagi teman-teman kelas 7, kelas 8, kelas 9 boleh bawa HP. Nah itu bisa digunakan daripada HP-nya dipakai buat main game tadi ya. Banyak Bu Dani, Pak Ri juga menemukan kayak begitu. Nah kita nih sebagai gurunya saat itu coba memanfaatkan itu, gitu. Jadi boleh melihat hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Nah ini mungkin ada 3 saran dari Bu Elin. Sekaligus mudah-mudahan ini pun bisa kita jadikan masukan, dan Bu Elin ingin yang mempraktekkan teman-teman tentunya ya seperti itu, karena yang berada langsung dan berhadapan dengan peserta didik adalah teman-teman semua, apalagi ya. Terima kasih. Peserta didik itu akan melupakan apa yang kita katakan. Nah ini itu ya artinya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah Pak, Jumat berkah. Bu Rita mana? Ya. Tepuk salut. Salut. Demikian observasi Ibu Kepala Sekolah Nenden Evelyn Agus.